Hikmat itu adalah nilai dari keseluruhan kehidupan manusia. Baik jiwa, spiritual, intelektual, etika, dan moral. Itu hikmat. Tapi hikmat sebagai objek, sebagai kata benda yang diterima oleh umat manusia. Tapi hikmat sebagai subjek dipersonifikasikan, yaitu yang berada di dalam diri Tuhan itu sendiri, yaitu disebut logos atau firman. Jadi ada dua, hikmat sebagai objek, semacam kata benda atau ilmu, ada sesuatu yang diberikan kepada kita. Tapi hikmat sebagai subjek, personifikasinya dia adalah diri Tuhan itu sendiri. Sehingga ada dua hal yang seperti ini. Karenanya supaya kita bisa lebih jelas lagi, supaya kita kalau menemukan, kan Yesus itu hikmat, permulaan dari ciptaan. Itu hikmat sebagai identifikasi kata benda, sesuatu yang diberikan tuh Tuhan. Tetapi hikmat, ya, dikatakan mulai pada pasal 3 saudara baca, saudara akan menunjukkan, dia berkata, aku, maka sesuatu di artinya subjek, dipersonifikasikan, yaitu diri Tuhan itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi tidak terpisahkan antara logos dengan Tuhan. Dan kita diberikan hikmat supaya kita bisa hidup lebih unggul, berkualitas, ya, diberikan hikmat itu. Dan bukan hanya diberikan hikmat, sumber hikmat itu, jika dia ada di dalam engkau dan engkau ada di dalam dia, dahsyat apa yang dilakukan oleh orang percaya. Kitab Amsal ini saya ingin pertama menunjukkan dari kalimatnya, memang harus ditangkap sebagai bahasa yang sangat puitis. Karena itu kitab Amsal disebut kitab sastra. Bentuk yang pertama, kalimat-kalimat yang disusun di sini, yaitu untuk mengajar atau mendidik, supaya kehidupan manusia itu lebih berkualitas, ya, lebih baik, lebih berhasil. Itu kitab Amsal. Yang kedua, kalimat-kalimat yang ada pada kitab Amsal ini digubah dengan bahasa yang sangat puitis sekali, yaitu menyoroti perilaku-perilaku manusia yang membuat kehidupan manusia itu tidak harmonis. Yang licik, yang pendusta, yang segala sesuatu, saudara akan temukan semua dalam kitab Amsal. Karena perilaku-perilaku itu membuat kehidupan sosial kita tidak harmonis dan disoroti oleh kitab Amsal. Yang ketiga, kalau sudah melihat seluruhnya, yaitu untuk menunjukkan ada peranan Tuhan di dalam semuanya itu. Karena itu Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan awal dari segala sesuatu. Raja Masa. Kata masa secara geografis menunjukkan tempat. Tapi dalam catatan geografis sejarah, masa itu di mana? Tidak ada. Tapi masa menunjukkan satu tempat. Artinya tempat
tempat yang penuh hikmat. Tempat manusia yang berkualitas. Menunjukkan sebuah kehidupan yang bahagia. Itu masa. Masa Asher. Yisheratu immo. Kata masa dalam bahasa teks Masoret itu artinya perkataan ilahi. Untuk menunjukkan kesejajaran, perkataan ibu itu adalah perkataan ilahi. Apa yang dikatakan oleh ibu itu sabda. Jadi ketika engkau dipercaya punya anak, itu titipan ilahi. Ada perkataan ilahi tadi dikatakan sesuatu yang diberitahukan Tuhan. Jadi setiap perkataan ibu itu sesuatu yang diberikan Tuhan. Berarti ibu ini memang harus orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Supaya engkau punya anak generasi raja semua. Unggul di tengah-tengah dunia ini. Amin. Iya, unggul di tengah dunia ini.